노래 생각해본다고 했지 허락한 거 아니다. 들어가자. 아침에는 농담이고 조용히 먹는 데에만 집중해. 자료 메일로 보냈어요. 짐은 다음에 가지러 갈게요. 동생일 때문에 그래요? 내가 이랬... Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, mari kita lanjutkan review dari drama Call It Love episode 9. Ini dia, by Mimin. By the way, selamat puasa bagi yang menjalankan ya. Nah, sebelum si Wooju pergi ke tempatnya Dongjin, dia ternyata bertemu dengan adiknya terlebih dahulu. Akhirnya, setelah pencarian sekian panjang, dia bertemu lagi dengan adiknya dan meminta adiknya untuk pulang ke rumah mereka lagi. Terus adiknya bilang dia mau pulang kalau si Wooju itu mau menyetujui bahwa dirinya tidak akan jadi PNS tapi melanjutkan cita-citanya menjadi seorang penyanyi. Si Wooju bilang dia melakukan hal itu karena dia pengen adiknya mendapatkan pekerjaan yang layak tidak seperti dirinya ataupun kakaknya. Bahkan dia juga kaget banget ketika adiknya memberitahukan bahwa dirinya tinggal bersama Dongjin. Nah jadinya Wooju jadi gak enak dong dengan Dongjin dan menyuruh adiknya untuk segera pindah dan keluar dari sana. Setelah itulah dia pergi ke rumahnya Dongjin dan mendapati bahwa Dongjin dan juga Minhyung lagi berdua. Nah sebenarnya Wooju itu sempat pergi dari sana meninggalkan Dongjin dan juga Minhyung, tapi ketika dalam perjalanan dia melihat bahwa si Pak Shin itu sedang melintas menuju ke tempatnya Dongjin. Kan khawatir dia langsung pergi ke sana dan ternyata bener aja dong. Untung aja pada saat itu Wooju langsung menghalangi si Pak Shin untuk menuju ke tempat Dongjin. Oleh karena itu si Pak Shin tidak jadi bertemu dengan Minhyung ataupun Dongjin. Padahal kan sebenarnya dia pengen bertemu dengan Minhyung untuk minta penjelasan karena Minhyung itu membohongi dirinya. 한동진 건들지 말라고. 안 그럼 나도 당신 가만 안 둘 거야. Terus dengan tegas Wooju bilang jangan pernah menyentuh Dongjin. Wah berarti udah mulai bucin nih Wooju. Dia melindungi bosnya dia dari kejahatan si Pak Shin. Sementara itu Dongjin dan juga Minhyung ketika mereka kembali ke rumah masing-masing. Nah di sini Minhyung ini udah berharap banget nih sama Dongjin. Dia mengira ketika dia memeluk Dongjin dari belakang tadi itu, Dongjin udah bisa bakal balik lagi kepada dirinya. Wah. Ditambah lagi Dongjin memberikan dia itu obat flu karena kebetulan si Minhyung ini lagi sakit. Dan apa nggak semakin kelepek-kelepek dia diberikan perhatian seperti itu lagi oleh Dongjin. Terus yang membuat Minhyung semakin baper sama Dongjin, dia bilang bahwa nah setelah si Minhyung ini sembuh, mereka bisa minum bareng, makan bareng, pokoknya kumpul bareng. Bahkan Dongjin bilang kepada Minhyung, ya sekalian juga berhenti minum-minum. Minhyung langsung seneng banget dan ya udah kegeeran gitu. Wah bahaya nih sama Wooju. Setelah itu Dongjin mendapatkan pesan dari adiknya Wooju bahwa dirinya tidak tinggal lagi bersama Dongjin dan bakal kembali ke rumah keluarganya. Dan dia mengatakan bahwa meminta tolong kepada kakaknya Wooju untuk menjemput barang-barangnya. Gak lama setelah itu Dongjin langsung memberikan pesan kepada Wooju. Setelah Wooju menerima pesan itu dia harus menelpon Dongjin. Dan juga ngajak si Wooju ini untuk bertemu pada malam itu. Tapi Wooju bilang dia lagi sibuk dan juga lagi capek. Alhasil ya udahlah. Dongjin akhirnya rebahan aja dan juga istirahat karena nggak jadi bertemu dengan Wooju. Jadi di sini Wooju itu udah mulai menghindari dirinya lagi. 노래 생각해본다고 했지 허락한 거 아니다. Keesokan paginya, Wooju mengatakan kepada adiknya bahwa ya tentang cita-cita adiknya menjadi penyanyi, dia bakal mempertimbangkan hal tersebut dan dia juga kayaknya bakal memberikan izin. Setelah itu Wooju langsung pergi dari sana dan bilang bahwa dia itu mau pergi berangkat kerja lebih awal. Oh, ada apa nih? Kok tiba-tiba? 나 아무래도 옷 색깔이 좀 그런가? 니네 집 보수적이라며. Sementara itu Haesung dan juga Yoonjun bersiap-siap untuk pergi menemui orang tuanya Yoonjun. Nah Haesung kali ini memakai pakaian ataupun setelan berwarna kuning cerah. Sebenarnya dia juga bilang sama Yoonjun apakah dia pakai warna yang lain, tapi Yoonjun bilang udah biarin aja, jadilah diri sendiri, gak usah terlalu dipaksain menjadi diri orang lain.
Karena sudah mendapat dukungan dari Hyunjun, akhirnya Hye-sung ya udahlah, dia pun gak jadi mengganti baju itu dan bakal memakainya untuk bertemu dengan orang tuanya Hyunjun. Ternyata Pak Shin dan juga Pak Cha itu mulai ketar-ketir karena Min Young sama sekali tidak bisa dihubungi hingga sekarang. Mereka semakin bingung apakah rencana mereka bakal berjalan dengan lancar, tapi ternyata kehalang oleh hal ini. Sementara itu Wooju ketika di kantor tiba-tiba aja menghindari Dongjin lagi, yang membuat Dongjin tuh jadi heran, loh kok Wooju jadi menghindari dirinya lagi, apa ada masalah ya? Bahkan ketika mereka lagi meeting, Sunwoo aja yang asik-asikan menjodoh-jodohkan Dongjin dan juga Wooju, tapi Dongjin sama Woojunya itu bersikap aneh. Bahkan mereka berdua tidak ngobrol sama sekali. Aduh, sulit banget ya kayaknya. 들어가자. 아침에는 농담이고 조용히 멍대에만 집중해. Ya, kita berpindah dulu ke couple yang satu ini. Jadi, akhirnya tibalah waktunya Hye-sung bertemu dengan orang tuanya Hyunjun. By the way, ini mereka berdua masih acting ya. Hye-sung masih pura-pura menjadi pacarnya Hyunjun. Dan ketika bertemu dengan orang tuanya Hyunjun, itu suasananya benar-benar kayak mencekam banget dan juga awkward. Mereka cuma makan dan tanpa ada obrolan sama sekali. Terus orang tuanya Hyunjun, ayahnya terutama, itu langsung pergi dari sana terus disusul sama emaknya dia. Ditambah lagi emaknya Hyunjun bilang sama Hye-sung bahwa kayaknya warna kuning tuh terlalu norak deh. Hye-sung meminta maaf dan lain kali dia bakal mengganti warna bajunya dengan warna baju yang lebih oke. Hyunjun meminta maaf atas keluarganya yang ya sangat-sangat kaku banget, tapi di sini Hye-sung mencoba untuk menghibur Hyunjun. Apapun yang terjadi, ya udahlah, harus tetap tersenyum dan juga harus tetap lebih semangat. Dari sini mungkin udah kelihatan ya, kalau sebenarnya Hyunjun tuh emang suka banget sama Hye-sung. Cuma Hye-sungnya sendiri yang masih ragu dengan perasaannya dia. Terus ini nih, pas dihubungin sama pacarnya Suho, dia malah mematikan teleponnya dia. Wah, Suho jadi heran dong. Kenapa nih? 자료 메일로 보냈어요. 짐은 다음에 가지러 갈게요. Terus Wooju dan juga Dongjin karena masih canggung banget kan. Nah, jadi mereka itu berkomunikasi melalui pesan teks. Karena Dongjin udah nggak tahan, akhirnya dia menelpon Wooju dan nanyain, lo di mana dan kita harus bertemu sekarang juga. Ditambah lagi Wooju kan harus ngambil barang-barang adiknya dia. Nah, setelah itu mereka bertemu. Nah, di sini Dongjin tuh udah kayak penasaran sebenarnya Wooju nih kenapa sih hari ini dan kenapa terus menghindari dirinya. Dan dia langsung bertanya sama Wooju ada apa dan apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa Wooju selalu menghindari dirinya? Apakah karena adiknya dia atau ada masalah lainnya yang dibuat sama Dongjin yang ngebuat si Wooju nih jadi marah dan juga kecewa kepada dirinya. Wooju bilang, ya itu salah satunya, ditambah lagi Dongjin enggak bilang sama dirinya tentang adiknya yang menginap di rumahnya Dongjin. Harusnya ya kasih tahu dulu lah gitu. Terus Dongjin bilang, iya dia mau menceritakan semuanya, cuma Wooju kan selalu menghindar, jadi dia tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan semuanya kepada Wooju. Terus di sini Dongjin tuh bilang sama Wooju bahwa bisa nggak sih kita itu lebih akrab. Tapi Wooju kayaknya tidak mengiyakan. Alhasil Dongjin jadi kecewa dan bilang ya udah. Kalau kayak gitu suruh aja adikmu yang ngambil barang-barang ke rumahnya dia, mungkin itu lebih baik. Jadi mereka berdua itu nggak bakal bertemu dan nggak bakal banyak berinteraksi. Shim Wooju langsung menghadapi gejolak hati yang cukup kuat. Dia bingung banget apa yang harus dia lakukan. Keesokan harinya di kantor Dongjin kedatangan tamu yaitu pamannya dia. Wooju jadi bingung itu siapa ya? Dan teman kantornya dia bilang bahwa itu adalah ayahnya Dongjin. Tapi kayaknya bukan deh. Itu karena Dongjin tuh manggil dia tuh paman. Cuma Mimin masih penasaran siapakah ayahnya Dongjin karena belum ada karakternya diliatin. Dan ketika berkumpul dengan si paman itu, nah Dongjin tuh kelihatan happy banget dan senyumnya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ketika sudah selesai ngobrol dengan pamannya dan berpapasan dengan Wooju, nah interaksi Wooju dan juga Dongjin membuat Sun jadi heran, ini kenapa ya mereka berdua itu masih diem-dieman sampai sekarang. 야 신성만!
본부장님. Terus ya, si Pak Shin ternyata kena repet sama Pak Kim karena dia tahu kalau rencana dari si Pak Shin dan juga Pak Cha itu gagal total. Mereka bertiga jadi ketar-ketir bahwa apa yang sudah mereka rencanakan itu bakal tidak terlaksana. Itu adalah hukuman untuk kalian bertiga yang benar-benar licik banget dan hanya mengutamakan hal-hal yang tidak jujur. Alhasil ya kalian bertiga harus menghadapi konsekuensinya. Pak Shin dah pusing banget dan dia nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dia coba hubungin Min Yong lagi, tapi sama sekali kagak dijawab dan juga langsung di-reject nomornya dia. 기획팀 직원으로 채용하고 싶었어요. 우주 씨 일 잘하는 거야, 다 아니까. Terus ternyata kan Wuju udah mau habis nih kontraknya dia di sana. Terus ditawarin bahwa dia itu bakal diangkat menjadi pegawai tetap di perusahaan itu. Tapi dia menolak. Dia bilang dia nggak bisa melakukan itu dan hanya bakal menjalani kerja di sana sampai batas kontraknya berakhir. Terus Dongjin pun tahu dong setelah diberitahukan sama sekretarisnya dia dan dia bilang ya udah biarin aja Wuju melakukan apa yang dia pengen. Terus nih kan Min Yong semakin baper nih setelah dipikir-pikir lagi. Kayaknya Dongjin itu bakal bisa balik lagi sama dia. Terus dia nurutin permintaan Dongjin untuk membuang minuman-minumannya dia. Karena dia sudah bertekad untuk kagak minum lagi demi Dongjin. Nah pas dia lagi buang minuman-minuman itu, ternyata si Pak Shin udah nunggu dia di sana dan bertemulah mereka. Si Pak Shin yang udah marah banget dan membawa batu di tangannya membuat Min Yong nih jadi takut dong kalau dia bakal diapa-apain sama si bapak itu. Dia marah banget sama Min Yong karena selalu diabaikan teleponnya dia. Tapi untung aja pada saat itu ada Wuju datang untuk membela Min Yong. Wuju memberikan peringatan kepada si Pak Shin kalau sampai melempar batu itu, wah bisa lebih fatal akibatnya. Tapi si Pak Shin gak peduli, dia langsung melemparkan batu itu ke arah Min Yong. Dan setelah itu, Dongjin langsung bergegas ke rumah sakit dan marah banget sama Pak Shin. Ternyata yang terkena batu itu bukanlah Min Yong, tapi Wuju. Jadi dia khawatir banget dan Min Yong bilang Wuju itu gak kenapa-napa. Terus dia nyuruh Min Yong untuk pulang biar dia aja yang menjaga Wuju. Wuju yang masih tertidur pulas langsung dihampirin sama Dongjin dan Dongjin pun langsung menempelkan tangannya ke wajahnya Wuju. Sehingga membuat Wuju itu jadi tersadar dan dia langsung sontak memegang tangannya Dongjin. Wah, apakah benih-benih cinta mulai tumbuh kembali di antara mereka berdua? Kita lihat bagaimana kelanjutan kisahnya di episode 10 yang bakal Mimin review setelah ini ya teman-teman. Oke, thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.